Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Dimas Aditya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Lalu untuk definisi kinerja itu sendiri yaitu penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Lalu untuk prinsipnya yang pertama itu ada evaluasi pekerja, terus yang pertama sampel tingkah laku, yang ketiga ikut perawat sebaiknya diberikan salinan deskripsi kerjanya. Yang keempat, penilaian kinerja perawat sebaiknya menunjukkan segi-segi di mana pelaksananya sudah memuaskan. Lalu manajer sebaiknya menjelaskan area di mana yang akan diprioritaskan. Yang keenam, pertemuan evaluasi sebaiknya dilakukan pada waktu yang cocok bagi perawat dan manajer. Yang ketujuh, laporan evaluasi maupun pertemuan sebaiknya disusun dengan terencana sehingga perawat tidak merasa kalau pelaksanaan kerjanya sedang dianalisa. Lalu manfaatnya untuk apa? Untuk meningkatkan prestasi kerja, terus mendorong peningkatan SDM secara keseluruhan, merangsang minat dalam pengembangan pribadi, lalu membantu rumah sakit untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat guna, menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja dengan meningkatkan gajinya, lalu mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Proses penilaian kerjanya yaitu merumuskan tanggung jawab dan tugas apa yang harus dicapai oleh staf keperawatan, lalu menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai, lalu melakukan monitoring, menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan, lalu memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang dinilai. Alat ukurnya itu efektif, terus dirancang untuk mengurangi bias, meningkatkan objektivitas, menjamin keabsahan dan ketahanan. Jenis nilai evaluasi pelaksanaan kerja perawat itu pertama laporan bebas, lalu pemimpin atau atasan diminta memberikan komentar tentang kualitas pelaksana kerja bawahan dalam jangka waktu tertentu. Karena tidak adanya petunjuk yang harus dievaluasi sehingga penilaian cenderung menjadi tidak sah. Lalu checklist pelaksanaan kerja. Checklist terdiri dari daftar kriteria pelaksanaan kerja untuk tugas yang paling penting dalam deskripsi kerja karyawan. Lalu standar instrumen penilaian kerja perawat. Standarnya yang pertama itu menurut PPNI tahun 2000 yang pertama itu ada pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Untuk pengkajiannya itu biasanya itu pengumpulan data, terus sumber data itu biasanya dari keluarga pasien atau dari pasien itu sendiri atau tim kesehatan lain atau rekam medis dan catatan lain. Terus untuk diagnosa itu ditentukan menurut dari pengkajian yang tadi. Diagnosa itu terdiri dari P atau problem atau masalah, terus ada E etiologi atau penyebab, dan S tanda atau gejala, atau terdiri dari dua masalah yaitu P dan E tadi, yaitu masalah dan penyebab. Untuk perencanaannya, kriterianya proses perencanaan tersebut itu pertama perencanaan terdiri dari penetapan prioritas masalah, terus bekerja sama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan, terus perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien, terus dokumentasi rencana keperawatan. Terus lalu standar keempat yaitu implementasi itu prioritasnya kriteria prosesnya itu yang pertama bekerja sama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, terus kolaborasi dengan tim kesehatan lain melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan klien.
Lalu memberikan pendidikan kepada klien, keluarga mengenai konsep keterampilan asuhan diri serta membantu klien memodifikasi lingkungan yang digunakan. Terus mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan respon klien. Untuk standar 5 itu adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan itu kriteria prosesnya yang pertama menyusun perencanaan, lalu menggunakan data, lalu memvalidasi, lalu bekerjasama dengan klien keluarga untuk memodifikasi perencanaan keperawatan. Untuk lalu masalah dalam penilaian pelaksanaan kerja, itu biasanya masalahnya yang pertama hall effect, itu tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja bawahannya terlalu tinggi karena salah satu alasan. Lalu ada horn itu cenderung untuk menilai pegawai lebih rendah dari pelaksanaan kerja yang sebenarnya karena alasan-alasan tertentu. Terus ada audit keperawatan. Audit itu adalah pemeriksaan berbagai data. Audit itu macamnya ada dua, yaitu audit mutu dan audit personalia. Untuk audit mutu itu adalah suatu inspeksi terhadap ketaatan organisasi untuk mendapatkan standar mutu. Lalu untuk indikatornya itu yang pertama input itu M1 min M5. Terus prosesnya itu seperti semua kegiatan dokter, perawat, dan tenaga profesi lain yang mengadakan interaksi secara personal dengan pasien. Lalu penilaian tentang penyakit pasien, itu tentang pasien itu penegakan diagnosis, rencana tindakan, penanganan, dan prosedur tindakan. Lalu ada outcome yang ketiga, itu hasil akhir kegiatan dokter, perawat, dan tenaga profesi lain terhadap pasien. Lalu ada audit personalia. Untuk audit personalia itu adalah pemeriksaan dan penilaian data-data personal seperti pendekatan teknis audit personalia. Itu yang pertama pendekatan komparatif atau dilaksanakan dengan cara membandingkan organisasi atau perusahaan lain. Lalu pendekatan wewenang dari luar itu bergantung pada penemuan oleh para ahli atau konsultan dari luar organisasi. Lalu pendekatan statistik, dengan menggunakan data yang ada disusun standar secara statistik dengan berbagai program dan kegiatan yang dievaluasi. Terus ada pendekatan kepatuhan. Pendekatan kepatuhan ini dilaksanakan dengan cara mengambil sampel elemen-elemen. Lalu pendekatan MBO atau manajemen B objektif, itu dengan membandingkan hasil kegiatan personalia dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk laporan audit itu biasanya susunannya ada judul, daftar isi, ringkasan, masalah pokok. Itu masalahnya itu terdiri dari tujuan audit, analisis, evaluasi, lalu ada kesimpulan dan saran. Terus ada isinya itu berisi data, fakta, pandangan, serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan yang dan saran. Terus ada sumber data dan lampiran yang dianggap penting. Baik, terima kasih. Itu semua materi dari saya. Itu sebetulnya materi dari dosen saya, namanya Bu Wiwit. Saya membuat video ini dikarenakan saya mendapat tugas untuk membuat video tentang materi ini. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.